وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasubag PU, Pak Kasih Pendidikan Madrasah, Pak Kasih Bimas Islam, Ibu Dina Puspitasari SE, Ibu Narumita Familia Larasati SD, Ibu Gita Mulyawati SH yang ketiga-tiganya dari Bank BRI Cabang Demak. Yang saya hormati para pengawas, yang saya hormati Kepala Bina Demak, Bapak Ibu, para penerima bantuan dari UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini sesuai rencana kita bisa menghadiri kegiatan penyaluran bantuan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Ibu. Alhamdulillah, kita bersyukur sudah sehat walafiat, dapat buku rekening lagi. Alhamdulillah. Maka izinkan saya menyampaikan selamat kepada panjenengan semua para penerima bantuan ini. Mudah-mudahan bantuan yang kami sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Di situ isinya 500 Bu ya. Jadi lumayan. Kalau tidak butuh tidak usah diambil, ditambahin saja ya. Boleh ya Mbak Dina ya ditambahin? Boleh, jadi ditambahin saja. Dan insya Allah nanti akan kami tasarrufkan, nanti akan kami isi bahasanya ya. Rekening itu akan kami isi nanti setiap semester. Setuju ya? Alhamdulillah. Nanti setiap pengisian atau revolving rekening itu nanti kami adakan pembinaan seperti ini agar bisa nyambung antara kebijakan yang ada di Kementerian Agama dengan panjenengan yang ada di Raudhatul Atfal. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya teman-teman dari Bank BRI Cabang Demak yang telah memfasilitasi buku rekening sehingga panjenengan tidak perlu repot-repot membawa uang cash, tetapi sudah ada di dalam rekening itu. Nah, nanti akan bisa diserahkan hari ini semua Mbak Narasi. Bisa Bapak Ibu, nanti hati-hati di jalan sampai jatuh. Karena juga ada kartu ATM di dalamnya ya, hati-hati saja. Nah, kemudian tentu kami mewakili teman-teman dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, mohon doa dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengumpulkan sedikit demi sedikit sehingga berwujud bantuan seperti hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu boleh sedikit, bisa banyak. Tetapi kalau sudah berkah, maka akan bertambah dan bertambah kebaikan. Makanya al-barakatu hiya ziyadatul khairi. Barakah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Kebaikannya satu, tapi tambahan kebaikannya yang banyak, ya Bapak Ibu. Maka saya berdoa, mudah-mudahan bantuan yang sudah dari di rekening panjenengan semuanya itu barokah untuk panjenengan dan keluarga. Amin ya. Kalau barokah itu nanti malah bisa daftar haji. Insya Allah. Tapi kalau tidak barokah, walaupun isinya banyak, harta bendanya banyak, sawah banyak, sapi banyak, ternaknya banyak,
bahkan tabungannya banyak, ya itu sangat susah untuk sampai ke tanah suci karena tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi itu harta bendanya menjadi mudarat untuk pemiliknya. Oleh sebab itu mintalah barakah. Bagaimana doanya? Doanya itu seperti yang diajarkan Rasul kepada sahabat Anas bin Malik, ya. Berkahi umurku, gitu ya. Kalau Rasul kan berkahi umurnya dulu, gitu ya. Kemudian mohon barakah, ya Allah berkahi umur saya, anak saya, suami saya, gitu. Berkahi rezeki saya, berkahi anak-anak saya, dan berkahi pekerjaan saya. Ini sebetulnya doa rahasia, saya buka di sini, Pak Kasuna. Itu doa yang sudah bertahun-tahun saya baca itu. Jadi tidak usah minta harta yang banyak, tidak usah minta rezeki yang banyak, tidak usah minta jabatan yang tinggi dan sebagainya, tapi minta keberkahan. Kalau karir juga, ya Allah berkahi karir saya, itu sudah cukup. Nanti Allah yang akan mengatur, karena Allah itu mudabbirul umur. Allah itu adalah maha pengatur semua urusan yang ada di alam dunia ini. Mintalah, berilah karir yang barokah, gitu ya. Kemudian jadikan pekerjaan saya ini pekerjaan yang barokah, ya Allah. Maka nanti panjenengan mulai melangkahkan kaki dari rumah sampai ke RA, sampai ke sekolah, sampai pulang kembali, semuanya itu nanti akan menjadi keberkahan dalam hidup panjenengan. Kemudian yang berikutnya, panjenengan posisinya itu posisi sangat penting di tengah-tengah masyarakat dan di dunia pendidikan. Karena di tengah-tengah masyarakat, posisi panjenengan itu berada pada posisi terhormat sebagai guru RA. Guru RA itu tidak semua orang bisa menjadi guru RA. Karena apa? Butuh kesabaran. Kesabarannya itu sudah tidak terbatas untuk guru-guru. Terus ya? Bahkan kalau tidak punya kesabaran, itu tidak bisa menjadi guru RA. Harus sabar luar biasa, ya. Bahkan guru RA itu saking sabarnya itu, ya, mulai dari melayani pendidikannya, kemudian juga mengasuh juga di RA atau di sekolah, ya. Bahkan ada salah satu RA itu yang mengantar murid-muridnya sampai ke rumah. Ada enggak di sini? Ada ternyata. Soalnya saya ketemu dengan salah satu guru RA, dia itu pakai motor apa itu namanya Pak, yang biasanya ngangkut Tosa, kayak Tosa itu yang rodanya 3 itu ternyata murid-murid RA itu diantar nanti pakai Tosa itu di belakang, ya, umpel-umpelan. Bu gurunya yang nyetir di depan, masya Allah. Ini luar biasa Pak perjuangannya. Maka memang kita akui. Oleh sebab itu kami semuanya yang struktural ini tidak ada kata lain kecuali menyampaikan matur nuwun atas perjuangan panjenengan. Itu posisi panjenengan. Kemudian dalam perspektif pendidikan, panjenengan itu juga sedang mengasuh anak-anak dalam fase golden age, dalam fase masa atau usia keemasan, usia emas, ya, usia emas, bukan keemasan, usia emas, golden age, yang ditandai dengan berkembangnya fisik, kemudian kognitif, sosial, dan emosional. Anak-anak RA itu langsung berkembang sekaligus, fisiknya sudah mulai berkembang. Maka kalau ada anak-anak RA yang mungkin memperlihatkan perkembangan fisik yang tidak semestinya, panjenengan segera berkoordinasi nanti dengan kami di kantor, karena ada program untuk pengentasan stunting namanya, ya. Nah ini nanti bisa panjenengan cermati nanti.
Dan itu ada satgasnya ya, bahkan Bimas Islam kayaknya ya. Betul ya, Bimas Islam. Pak Kas ada yang ngurus ya, ada yang ngurus. Bahkan itu ada bantuannya ya. Nah, ada program juga kan? Ada di UPIS ada. Nah nanti kalau ada, tolong didaftarkan lewat Pak Kasih. Ya tentu melalui pengawas nih, melalui pengawas. Ini langsung dari kota UPZ. 1 anak 1 juta bantuannya. 50 anak tahun ini 2024 ini untuk 50 anak. Padahal saya sudah lupa dengan program itu ya. Hanya nyampang saja ini dalam sambutan saya. Maka ini panjenengan harus cermat ya. Karena itu berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak. Tapi mudah-mudahan ya, karena ini daerah pantai, dari sisi apa ini namanya ya, perkembangan dan pertumbuhan insya Allah banyak yang normal, bahkan cukup sehat ya, karena cukup dari ikan-ikanan insya Allah cukup daerah sini ini ya. Kemudian yang berikutnya kognitif. Berkaitan dengan kognitif ini, anak-anak perlu dirangsang kognitifnya agar mulai tumbuh dengan berbagai metode yang panjenengan miliki. Tentu tidak harus sama antara satu RA dengan RA yang lain, antara satu guru dengan guru yang lain. Tetapi paling tidak yang kedua, aspek kognitif ini dirangsang agar berkembang. Terutama aspek kognitif ini yang berkaitan dengan keberanian anak untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Maka tidak ada istilah di RA itu, misal begini ya, Nuhun Sewu ya. Saya masih sering seorang ibu, tapi ini ya, seorang ibu ya. Apa yang belakang belum lihat saya saat berdiri ya. Seorang ibu misalnya ya. Oh ada TV misalnya. Enggak nih kalau ada TV. Misalnya seorang ibu menanggapi anak itu sampai di komen kue pancen cerewet. Bahkan kadang dikenal kayak dengan teman-teman sesama ibu-ibu itu. Ini memang agak cerewet. Yang ini sebetulnya anak itu bukan cerewet, tetapi dia mengungkapkan secara kognitif apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Kelemahan pendidikan kita itu, kelemahan kita adalah tidak memberikan ruang respon yang cukup kepada anak. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton film barat, coba nonton film barat. Kebetulan saya suka film barat masalahnya ya. Jadi film-film barat saya suka, tapi bukan yang porno-porno. Saya ya boleh film seperti itu. Saya misalnya detektif apa itu suka saya. Coba kalau seorang bapak di barat itu ngobrol dengan anaknya yang masih kecil di mobil, itu sering saya ya. Saya cocokkan dengan ilmu yang saya terima. Itu pas ternyata. Jadi ngobrol apapun disauti, begitu. Kalau kita seringkali kita itu lemah dalam hal ini, tidak memberikan ruang yang cukup, sehingga superioritas orang tua itu sangat nampak dalam percakapan orang tua dan anak. Misalnya wis meneng sih, misalnya meneng sih, kadang-kadang kalau pulang kerja capek gitu ya, anak ngajak ngomong meneng cek, si capek kok. Ada enggak yang seperti itu? Ada ya, hadir di sini. Ngaku. Kita foto ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini perkembangan kognitif. Bahkan nanti kan akan ada keluar yang namanya kurikulum full gitu ya Bu ya. Kurikulum full namanya. 3 kali ya. Full yang pertama itu adalah mindful learning namanya. Pembelajaran dengan menekankan kemampuan pikiran anak. Kemudian yang kedua namanya meaningful learning ya, pembelajaran yang bermakna. Jadi anak-anak itu tahu artinya belajar
tema ini. Kan di RK tematik ya Bu ya. Belajar tema ini, paham kenapa kok belajar tema ini. Kemudian yang ketiga itu adalah joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang membahagiakan. Jadi anak-anak dibuat senang, belajar dibuat bahagia tanpa mengurangi makna pembelajaran itu sendiri. Tidak ada yang merasa tertekan di dalam kelas. Itu namanya mengembangkan aspek kognitif. Kemudian yang ketiga, aspek sosial. Golden Age itu ditandai itu. Pertama fisik, berkembangnya fisik. Yang kedua berkembangnya kognitif. Dan yang ketiga adalah berkembangnya aspek sosial. Jadi sudah mulai anak-anak itu Bapak Ibu diajari bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bagaimana dia menghormati temannya, bagaimana dia memperlakukan barang-barang yang ada di kelas, bagaimana dia itu memperlakukan bunga-bunga yang ditata di depan kelas, bagaimana dia menata sandal dengan baik, bagaimana dia menata tas ketika di dalam kelas. Sudah mulai dibiasakan ya, sandal ditoto gitu ya. Kemudian tas ya dikumpulkan di satu pojok atau di mana tempatnya. Ini anak-anak agar diajari tertib menata barang-barangnya. Ini namanya aspek sosial. Termasuk anak-anak ketika diajari seperti itu, maka nanti tidak menjadi anak yang serampangan, anak yang uraan, itu tidak akan. Kemudian juga budaya antri. Budaya antri ini penting Bapak Ibu ya, budaya antri. Termasuk di aspek sosial ini adalah pembiasaan atau habit. Pertama, pembiasaan uluk salam. Sudah dibiasakan? Jabat tangan dengan Bapak Ibu guru? Sudah. Baik, kemudian bacaan-bacaan atau doa-doa dan ayat pendek sudah? Itu namanya habit. Saya itu ini mau cerita, sebetulnya tidak boleh katanya dalam suasana menjelaskan suatu ilmu itu mencontohkan dirinya sendiri. Tapi saya ingin mencontohkan ya, saya itu tidak pernah langsung menyuruh anak atau mengajari suruh uluk salam dan sebagainya. Cuma saya biasakan dan ternyata biasa sampai tua. Contohnya ya, masuk rumah pulang sekolah, kalau belum uluk salam langsung buka pintu, pasti saya suruh keluar dulu. Keluar lagi, uluk salam dulu. Uluk salam. Lah, wassalamualaikum, waalaikumsalam, baru salaman, baru naruh sandal, naruh sepatu. Sepatunya kan biasanya anak-anak itu langsung bukan dilempar, diginikan pakai kakinya gitu ya. Itu ya, suruh ambil dulu, yuk diambil. Kemudian naruh tasnya, kadang-kadang di depan TV, di ruang tamu, ditaruh sembarangan. Nah, itu dengan begitu, itu ternyata sampai tua membekas. Kemudian ini saya contohkan lagi. Saya membiasakan setiap ada tamu, anak saya wajib salaman dengan tamu. Apalagi itu masih family. Itu ternyata sekarang tidak usah disuruh, anak saya semuanya kalau ada tamu langsung ke depan, assalamualaikum, salaman, nanti ke belakang lagi. Coba kalau tidak dibiasakan, sampai tua pun kadang ada anak kita sedang bertamu, tahu-tahu nyelonong itu gak pakai uluk salam, pulang kuliah, dia udah besar, udah kuliah kan. Kita sedang bertamu, lewat saja di ruang tamu, melewati kita, gak tahu kalau kita sedang bertamu di situ. Masuk aja ke belakang itu gak salaman, gak uluk salam. Karena ini faktor tidak dibiasakan. Paham ya sampai di sini? Jadi manfaatnya bukan hanya di RK, tapi nanti sampai di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini aspek sosial. Termasuk aspek sosial itu Bu, aspek kejujurannya. Coba anak-anak
kita latih. Jangan pernah ambil susu uang walaupun 50 rupiah, 100 rupiah itu ambil sembarangan. Coba biasakan itu. Jadi sekecil apapun kembalian harus kita minta, sekecil apapun, walaupun setelah itu kita kasih lebih besar. Karena awalnya ketidakjujuran dari situ dimulai. Ketidakjujuran dari situ dimulai, Bapak Ibu ya. Maka ini namanya aspek sosial yang berkaitan dengan habit. Yang terakhir, aspek emosional. Aspek emosional itu dimulai dari apa ini? Ini harusnya dimulai dari Bapak Ibu memberikan sentuhan-sentuhan yang berkaitan dengan aspek rasa ya. Aspek emosional itu apa? Salah satunya rasa seni ya. Ada yang pintar nyanyi, Ibu guru di sini. Oh gitu ya. Lagu apa yang bisa dinyanyikan bareng? Indonesia Raya apa? Indonesia Raya sudah tadi kok. Yang biasanya guru-guru RA dinyanyikan apa Bu? Oke, pastilah panjenengan pasti pintar nyanyi. Itu bagian dari, kalau istilah Pak Menteri itu bagian dari menghaluskan jiwa kita. Maka Pak Menteri mengharapkan semua RA, semua MI, MTS, bahkan kantor Kementerian Agama agar menjadi hijau, ditata bunga-bunga yang indah. Di situ tidak usah mahal-mahal, karena itu miniatur surga, kata Pak Menteri yang sekarang ini. Maka oleh sebab itu saya berharap RA di tempat panjenengan nanti dibuat hijau ya, tidak harus mahal, nanti bisa ditata bunga-bunga yang indah gitu ya. Ini dari aspek emosional. Kemudian juga dari aspek emosional ini anak diberi perhatian ya, agar tidak gampang meniru hal-hal yang buruk di luar. Ini dari aspek emosional. Kita tahu sekarang itu di luar itu seperti apa ya. Coba lihat misalnya di IG, di TikTok, di Google, itu ada anak-anak yang tawuran misalnya. Maka anak-anak RA ini diberi pemahaman itu tidak baik, karena nanti akan membekas dalam memorinya, masuk ke alam bawah sadar, suatu waktu nanti akan muncul ke permukaan. Sesuatu yang ditaruh di bawah sadar itu nanti suatu waktu akan naik ke permukaan. Ini saya kira penting. Kemudian yang terakhir dari 4 aspek tadi sudah ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tugas panjenengan sebagai guru RA. Hendaknya RA itu memiliki ciri khas ketimbang yang lain. Jadi kalau lulusan RA itu pasti begini, siswa RA yang begini, termasuk guru-guru RA-nya sendiri. Nanti monggo dirumuskan sendiri di sini. Di sini igranya jalan ya. Ada. Saya kira nanti melalui forum igra panjenengan merumuskan cirinya apa. Kini lah misalnya Bu panjenengan kemudian yang paling depan asmani sinten Bu? Panjenengan. Bu Khairunisa panggilannya Bu Uul. Bu Uul. Bu karena Khairunisa. Bu Uul. Sekarang ketika orang jenengan mriki memang asli wedhus mriki. Mboten pijet. Oh, sekarang ketika orang menyebut Bu Uul, orang itu langsung asosiasinya itu guru RA. RA-nya di mana panjenengan? RA Jeleper. Jadi ketika menyebut itu Bu Uul itu guru RA, karena faktor yang dikenali orang dari panjenengan. Itu contohnya yang saya maksudkan.
karena itu nanti akan menjadi brand RA yang ada di Kabupaten Demak ini. Harapannya seperti itu ke depannya. Saya kira itu saja pembinaan dari saya, tidak perlu panjang. Mudah-mudahan walaupun singkat ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi ya bagi panjenengan semuanya. Yang penting jangan pernah lelah untuk mendidik putra putri panjenengan, karena mereka adalah penerus kita yang harus kita persiapkan secara fisik, secara kognitif, secara sosial, dan secara emosional harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembinaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Semoga menjadi penyemangat kami dalam mendidik putra-putri di RA. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saiful SKG MPD. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa tilmidana wa talamidana wa ustadina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa min ahli ibadah wa min ibadika sholihin wa la taj'al wa iyyahum min al-'abad innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara pembinaan guru RA dan pentasarufan zakat UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Semoga acara hari ini memberi keberkahan bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.